Kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Kembar Alam Muhammad Akbar Ibo dengan NIM 1029050. Nah, saya akan menjelaskan dasar teori untuk modul 5, yaitu termoelektrik. Ya, pertama, jika suatu sirkuit tertutup yang terbuat dari dua buah bahan konduktor yang berbeda, maka nggak akan ada gaya elektromotif karena potensial kontak yang saling melawan sehingga tidak ada arus yang mengalir. Nah, baru akan ada jika terputus salah satu bahan konduktor dinaikkan, maka akan dihasilkan kayak otomotif secara kedua bahan tidak akan memiliki level Fermi pada ketergantungan suhu yang sama. Nah, konversi langsung ini dinamakan termoelektrik. Nah, dasarnya ketika dua bahan diberikan kontak listrik, maka elektron akan mengalir dari bahan yang ikatan elektronnya lemah. Ikatan tersebut diukur dari tingkatan Fermi elektron. Dengan semakin tinggi level atau tingkatan Ferminya, maka akan semakin kuat pula ikatannya. Nah, aliran elektron akan terus berlanjut hingga perubahan beda potensial merupakan tingkatan Fermi pada kedua logam sama. Nah, kemudian akan ada alat namanya alat termoelektrik. Nah, misalkan contohnya adalah termokouple. Jadi termoelektrik bekerja pada termokouple. Termokouple merupakan alat elektron yang terdiri dari dua buah logam konduktor yang berbeda. Nah, dia bisa digunakan untuk mengukur perbedaan suhu suatu bahan ya dengan cara dia dikonversi ke jadi tegangan. Jadi misalkan diukur suatu objek di sini. Nah, ini akan ada dua buah bahan mata yang berbeda. Di sini ada Fe, di sini ada C konstantan. Kemudian ada referensi suhu di sini berupa S. Nah, kemudian diamplifikasi oleh op-amp dan dibaca tegangannya di voltmeter ini. Nah, kemudian istilah efek termoelektrik merupakan tiga efek yang berbeda, yaitu efek Seebeck, Peltier, dan Thomson. Di sini strictly dibahas efek Seebeck dan Peltier. Efek Seebeck merupakan fenomena ketika perbedaan temperatur antara dua bahan konduktor berbeda merupakan beda potensial. Ketika panas diberikan pada salah satu bahan konduktor, maka elektron akan berdifusi ke arah yang lebih dingin. Nah, tegangan yang dihasilkan cukup kecil, hanya sekitar berapa mikrovolt per Kelvin. Jika cukup besar, akan dihasilkan perubahan tegangan sebesar beberapa milivolt. Nah, kemudian maka akan dapat dihubungkan alat-alat Seebeck dalam jumlah yang banyak untuk meningkatkan arus maksimum. Seperti pada gambar berikut, ya ada banyak titik sambungannya sehingga arus yang terbaca bisa cukup besar. Nah, hal ini dihubungi dengan elektron valensi. Nah, jadi pada sisi yang lebih panas, dari distribusi Ferminya lemah, sehingga konsentrasi elektron valensi di atas energi Fermi tinggi. Dan sebaliknya pada sisi yang lebih dingin, distribusi Fermi tajam, sehingga hanya sedikit elektron yang melebihi energi Fermi. Akibatnya lebih banyak elektron yang berpindah dari tempat panas ke yang lebih dingin. Nah, kemudian beda potensial pada sirkuit terbuka yang salah satu sambungannya diberikan temperatur konstan TH, dan bila terhadap hubungan TH lebih dari TC, maka diperoleh hubungan ya delta V sama dengan alpha kali TH min TC sama dengan alpha kali delta T. Dan alpha ini adalah koefisien Seebeck. Ya, kemudian masuk ke efek Peltier. Ya, jadi kemudian efek Peltier ini adalah kebalikan dari efek Seebeck, di mana efek Peltier ini merupakan perbedaan tegangan pada pemberian perbedaan tegangan pada dua material konduktor berbeda menyebabkan pelepasan atau penyerapan suhu. Jadi hal ini terjadi karena tingkatan energi elektron yang berbeda ketika diberi beda potensial. Nah, kemudian sehingga akan terjadi perbedaan suhu. Ya, seperti pada kalimat berikut. Nah, fenomena ini berbeda dari panas Joule yang bersifat irreversible, sementara efek Peltier bersifat reversible. Jika arah pada arus sambungan sama dengan arah arus Seebeck, maka panas akan dibebaskan sehingga jika sambungan Seebeck merupakan sambungan panas atau diserap bila sambungannya dingin. Maka untuk termokouple copper constant, jika arus mengalir dari plus menuju konstanta atau minus, maka panas akan diserap. Jika arus diubah, maka panas akan dibebaskan pada sambungan yang sama, menunjukkan bahwa efek Peltier reversible. Nah, jumlah Q atau kalori yang dibebaskan atau diserap dapat dilihat pada persamaan berikut, yaitu P-nya adalah koefisien Peltier, dan ya, yang kita mendapatkan MC kali delta T per I kali T. Dengan I adalah arus listrik dan T adalah waktu. Nah, efek Peltier relatif sulit untuk diamati dengan bahan konduktor, maka digunakan bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor sendiri adalah bahan yang menyerupai konduktivitas listriknya menyerupai konduktor pada suhu ruang dan menyerupai isolator pada suhu yang sangat rendah. Nah,
Material semikonduktor ini dibagi menjadi semikonduktor, intrinsik, yaitu material murni, yaitu seperti hanya Si atau Ge saja. Nah, sementara semikonduktor elektrik, intrinsik merupakan semikonduktor yang telah tercampur atom jenis lain sehingga tidak bernilai. Ketidakmurnian ini menyumbang, elektron maupun hole, dan ini akan membawa, energi. Elektron membawa energi N, membawa energi minus, dan hole membawa energi positif. Nah, kemudian, muatan negatif dan muatan positif. Ya. Nah, jika konsentrasi hole-nya lebih banyak akan jadi semikonduktor tipe P, dan jika, eee, elektron lebih banyak akan, menjadi, tipe N. Nah, aliran elektron pada semikonduktor dapat dilihat pada kedua gambar berikut. Ya, misalkan gambar 5, skema efek Seebeck pada semikonduktor. Koefisien Seebeck menjelaskan kondisi pada sisi yang lebih dingin. Jika salah satu sambungan dipanaskan, arus akan berpindah dari sisi panas ke dingin. Pada semikonduktor tipe N, elektron yang merupakan pembawa muatan akan berpindah dari panas ke dingin. Karena sisi yang dingin akan terisi banyak elektron, maka nilai koefisien Seebeck akan relatif. Nah, sebaliknya pada semikonduktor tipe P, ya, koefisien Seebeck akan positif karena, ya, sisi dingin akan terisi oleh hole atau pembawa muatan positif. Nah, kemudian untuk, efek Peltier pada semikonduktor, koefisien Peltier bergantung, sesuai tidaknya arah arus yang mengalir dengan arus Seebeck. Pada semikonduktor tipe P, yang mengalir akan sesuai dengan arus Seebeck adalah holes yang mengalir ke sambungan bahan yang lebih dingin. Karena holes merupakan pembawa muatan positif, maka arus yang mengalir juga sesuai dengan arus Seebeck, sehingga koefisien Peltier akan bernilai positif. Sedangkan pada semikonduktor tipe N, elektron yang mengalir, sehingga, koefisien Peltier akan bernilai negatif. Kemudian akan terdapat RTD atau reversible thermoelectric demonstrator, merupakan suatu termokouple semikonduktor yang dirancang agar dapat mengamati efek Seebeck dan Peltier. Hubungannya adalah Pi sama dengan alpha kali T. Jadi, efek Peltier adalah efek Seebeck dikalikan dengan, suhu. Ya, demikian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.